itu hanya sekitar 21%, itu meningkat jadi 47%. Wih, tinggi juga tinggi. Ya, kecerdasan buatan itu malah menumbuhkan kecerdasan manusia. Itu juga bisa juga pesantren membuat AI. Apalagi Mas Santri. AI yang berbasis syariah, algoritmanya itu kita masukkan usul fikih. Dalam datanya itu kita masukkan Al-Qur'an wa ulumuhu, hadis wa ulumuhu, kutubul mu'tabar, teknologi mujtahid. Seakan-akan kita menyantrikan AI. Gadget itu kan nur wan nar. Begitu juga AI yang sering mengerjakan tugas-tugas. Hey, ada yang nonton haram menggunakan AI ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman Mahasantri dari Sabang sampai Merauke. Welcome back to Mahali Podcast. Yang pada malam hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sangat banyak dibicarakan orang nih. Dan juga di malam yang istimewa ini kita sudah dibersamai dengan dua teman kita. Yang pertama ada Mas Hizam Ali. Halo. Halo Mas Hizam. Nah, ia ini adalah seorang mahasantri dari Ma'had Alif Pesantren Maslakul Huda yang cukup concern di bidang karya tulis ilmiah ya Mas ya. Kemarin juga juara di Jombang ya Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Beruntung ya. Yang kedua di sini kita bersama juga dengan Mas Torik Azam Khan. Halo Mas Torik. Nah, Mas Torik adalah sama mahasantri dari Ma'had Alif Pesantren Maslakul Huda. Dan juga beliau seorang pengamat AI dan juga merupakan seorang musyrif ya, atau setara dengan ustadz di pesantren Maslakul Huda di sini. Berlebihan ini. Loh, ini memang Mas Torik ini. Ya, ini cuma branding ya teman-teman. Silahkan lanjutkan Mas Ismi. Ya, malam ini kita akan ngomongin tentang artificial intelligence dan peran mahasantri dalam membangun peradaban pesantren nih. Wih, keren banget kan. Memang AI ini zaman sekarang semakin banyak dibicarakan orang-orang karena perkembangannya yang makin pesat. Nah, mungkin sebelum masuk pembahasan tentang AI ini ya. Menurut kalian gimana sih tentang digitalisasi pesantren itu sebagai mahasantri yang hidup berdampingan dengan teknologi? Nah, gimana nih kira-kira pendapat kalian? Mungkin dari Mas Torik dulu. Terima kasih Mas Azmi waktunya. Jadi terkait dengan digitalisasi pesantren ini kan sebenarnya sudah banyak dilakukan di pesantren-pesantren di Indonesia ya. Iya. Bahkan pesantren-pesantren salaf pun sekarang itu sudah media-media masanya, sosial media itu sudah besar. Beberapa bahkan juga sudah menerapkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan integritas antara para ustadz sendiri dan juga wali santri. Itu sudah diterapkan di berbagai macam pondok pesantren. Dan seperti kita tahu, Kiai Sahal juga sangat mendukung akan terkait hal ini karena dampaknya pada masyarakat itu dua hal. Dari sisi santrinya, juga dari sisi wali santri. Di mana di sini santri juga ikut andil dalam satu tadi mengembangkan media, mengembangkan informasi sosial media di pesantren. Yang kedua tadi ikut memprogram, ikut juga mempraktekkan bagaimana cara menjadikan aplikasi itu berguna untuk integrasi antara ustadz dan wali santri tentunya. Itu kan bisa untuk kaderisasi jadi nggak cuman orang-orang ataupun siswa-siswa yang belajar di sekolah umum, di SMK yang jurusannya informatika, sehingga dia bisa mampu untuk terjun ataupun ikut mengembangkan media informasi saat ini. Itu ternyata di pesantren juga bisa, bahkan pengurus-pengurusnya sudah berlatih. Itu sisi yang pertama. Yang kedua dari sisi wali santri tentunya. Wali santri itu kan kita lihat banyak sekali Untuk sekarang ini itu berita-berita berseliweran. Kadang orang-orang tua ini yang susah memfilter itu karena memang belum terbiasa lah adanya kita membuat media informasi, kita
membuat aplikasi itu sedikit demi sedikit, walaupun dengan cara sedikit memaksa, karena biasanya kan alasannya para wali santri, saya nggak terlalu paham seperti ini, nggak terlalu biasa gitu. Nah itu belum terbiasa, tapi dengan kita pondok itu menerapkan seperti itu, aplikasi untuk pembayaran syariah, aplikasi untuk menginformasikan kehadiran ataupun prestasi ataupun capaian mengaji santri kepada wali santri, itu mau tidak mau nanti kan wali santri ini belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga nanti terbiasa dengan adanya teknologi. Karena bagaimanapun juga di era society seperti sekarang ini, itu tidak boleh tertinggal informasi. Karena sangat deras sekali. Itu dari saya seperti itu, Mas. Ya, kalau tadi yang disebutkan Mas Torik itu yang orang tua kurang bisa mengfilter itu kan biasanya kalau di grup keluarga, kan sering sangat mudah, sangat mudah. Ya. Wah, ada berita ini nih, langsung pada percaya, geger. Kalau menurut sampean Mas Izam, gimana tentang digitalisasi pesantren ini? Menarik ya kalau kita sedikit banyak bahas tentang digitalisasi. Saya sepakat tadi yang disampaikan tadi ya Torik. Memang mau tidak mau namanya perkembangan zaman itu kan suatu keniscayaan. Jadi kalau kita nggak mau mengikuti arus perkembangan, kita akan tertinggal. Jadi memang digitalisasi pesantren itu memang penting. Tapi perlu kita lihat juga seperti yang disampaikan Fukuyama di jurnalnya, kalau nggak salah di AI Ming for New Human Centered Society, itu kan bahwasanya di era Society 5.0 itu kan ada sedikit perubahan dari era sebelumnya yang 4.0. Bahwasanya nanti dapat kita simpulkan intinya ditekankan untuk era sekarang manusia itu dapat hidup berdampingan dengan teknologi secara utuh agar didapatkan kehidupan yang lebih bernilai. Kan seperti itu. Mungkin di titik ini kita ada sedikit miss dengan gaya hidup pesantren. Dimana kayak kita tahu ya di pesantren walaupun sudah banyak pesantren yang melakukan digitalisasi, tapi kan tetap tidak membolehkan seluruh kalangan masyarakatnya dalam hal ini berarti santri itu dapat bebas mengakses teknologi digital. Nah, terus kan jadi seakan kayak paradoks ya. Apakah ini bertentangan dengan misi Society 5.0 gitu? Kalau menurut saya, kalau kita tadi terkait akses teknologi di pesantren itu memang sesuatu yang benar. Benar ya? Soalnya benar, walaupun seakan kayak bertentangan dengan era society yang seharusnya manusia berdampingan, tapi pesantren menolak agar santrinya tidak bebas menggunakan handphone, gadget, laptop dan sebagainya. Dan ini karena kalau kita lihat kayak di era COVID kemarin, itu kan seluruh santri bebas main handphone, tidak hanya santri malah ya, pelajar dari MI, Sanawi, terus kalau mahasiswa dan sebagainya, itu kan bebas seluruh pendidikannya diakses pakai online, pakai daring. Nah, menurut penelitian dari itu Dinas Polteknes tahun 2022 bahwasanya ada peningkatan kecanduan terhadap gadget. Dari tadinya itu remaja di Indonesia itu hanya sekitar 21%, itu meningkat jadi 47%. Wih, tinggi. Tinggi. Ya, ini tentu sangat menakutkan karena apa? Secara tidak langsung ketika seseorang itu bermain handphone, bermain yang isinya itu sudah beraneka ragam, mulai mungkin YouTube, sosial media, itu kan hormon kebahagiaannya itu muncul atau biasa kita sebut dengan dopamin. Nah, ketika anak sudah biasa menerima dopamin secara praktis hanya lewat handphone, akhirnya terjadi semacam rangsangan impulsif negatif. Jadi kayak sudah refleks saja dia nggak bisa hidup tanpa gadget tersebut. Nah, tentu ini kan sangat mengkhawatirkan. Makanya di 2016 dan 2017 itu kan di Eropa juga marak ada tren namanya dopamin fasting. Nah, akhirnya ada juga psikologi dari California, ada itu Pak Cameron Sepah, itu kan merumuskan adanya dopamin fasting 2.0 yang sesuai, di mana agar menanggulangi, mengantisipasi adanya ketergantungan atau kecanduan terhadap teknologi, sehingga manusia itu dapat benar-benar menggunakan teknologi secara bijak. Nah, tentu berarti kalau kita lihat gaya pesantren yang melarang adanya penggunaan barang digital itu sebenarnya niatnya baik. Kenapa? Karena kalau pesantren tidak menolak adanya digitalisasi, tapi kalau penggunaan secara bebas tetap harus dibatasi. Karena itu dampaknya lebih, madorotnya lebih banyak tentunya.
Mungkin itu ya kalau menurut saya terkait berarti digitalisasi. Memang dari satu sisi Ini saya langsung menyambung saja ini Mas. Oh iya. Ini terkait penggunaan smartphone di pesantren itu kan memang masih sangat terbatas ya. Iya. Sampai saat ini terkait aplikasi itu juga kan hanya handphone itu hanya dipegang oleh pengurus-pengurus ataupun guru ngaji. Iya. Karena memang kebutuhannya hanya di situ. Saya tidak menyangkal terkait apa namanya efek negatif yang diciptakan yang dihasilkan dari gadget itu sendiri kepada penggunanya ketika itu memang sering digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh Hizam Ali terkait teori di barat itu yang coba diterapkan ini dopamine fasting itu kan. Itu memang sedikit banyak mirip dengan di pesantren ketika tidak diperbolehkan bermain gadget ataupun smartphone. Tapi untuk masa sekarang, apakah bisa kita melakukan hal seperti itu secara keseluruhan? Memang di banyak pesantren itu kan masih tidak diperbolehkan membawa HP ya. Hanya di beberapa pesantren itu diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu. Misalkan 1 sampai 2 minggu sekali. Itu saya kira lebih lebih efektif. Dopamine fastingnya itu loh lebih efektif. Itu kan juga bisa dinamakan dopamine fasting, tapi secara bertahap. Minggu sekali, 2 minggu sekali, daripada langsung kita tidak memperbolehkan selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Itu akan berdampak pada yang saya alami, yang teman-teman saya alami itu ketika pulang ke rumah itu malah dia kesannya itu balas dendam. Ketika sudah memegang HP itu dia balas dendam, dia tidak tadi itu dopaminnya hanya dihasilkan dari bermain gadget sudah cukup sehingga tidak keluar tidak kemana-mana. Kita lihatlah, maksudnya misinya dari santri itu kan untuk memberdayakan masyarakat. Minimal misalkan yang kita pahami, yang kita lakukan yang simpel-simpel saja, misalkan tadarus di masjid. Saya tanya sekarang, berapa sih yang ketika libur misalkan Ramadan, setelah kita dopamine fasting, setelah kita tidak memakai gadget selama 1 tahun, terus kita pulang saat Ramadan itu kan masih ada tadarusan, ada pengajian, kilatan pesantren kilat itu berapa banyak sih santri-santri yang hadir di situ? Banyakan mana sama yang hadir mabar di warung kopi? Banyakan mana yang berdiam diri di kamar, asik dengan gadgetnya sendiri? Itu saya kira ya memang dopamine fasting ini perlu dipelajari lagi terkait teknis-teknisnya itu. Bisakah terkait bertahap itu? Saya kira seperti itu Mas Hizam. Ya saya setuju ya. Jadi intinya tetap kita nggak ngelarang secara penuh, tapi juga tidak membebaskan secara liar kan. Ya karena emang konsep yang dirumuskan oleh Sepah di itu dopamine fasting 2.0 itu kan emang mau nggak mau sifat kebiasaan buruk itu nggak bisa diberantas secara langsung. Juga selaras yang disampaikan oleh James Clear ya di Atomic Habit, bahwasanya kebiasaan itu harus dimulai dari kebiasaan kecil secara bertahap agar benar-benar menjadi jati diri, nggak sekedar kulit saja gitu. Ya, memang juga di Islam kan juga gitu. Tatbikul ahkam salah satu sifatnya kan dilakukan secara gradual, secara tadriji, bertahap menyelesaikan kemampuan. Ya, kalau begitu ada kaitannya dengan AI juga mungkin ya. Ketika sekarang, menurut kalian bagaimana tentang AI dan pengaruhnya terhadap pesantren? Oke, AI ya, menarik ya. Kalau kita bahas karena mau nggak mau fokus di era Society 5.0 seperti yang saya Fukuyama di jurnalnya itu kan memang perkembangan Internet of Things, terus Big Data, terus AI ya. Dan bicara tentang AI dan pesantren tentu kan berkaitan dengan notabene pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Terus kita tahu bersama peran AI di dunia pendidikan sedikit banyak itu kan membantu teman-teman kita dalam proses belajar secara mandiri. Entah nanti bantu ngerjain tugas, bantu cari sumber, atau bahkan nggak bantu ngerjain AI yang mengerjakan tugas kita. Kita yang mengerjakan AI. Iya.
Tentu ketika AI itu digunakan sebagai alat bantu itu sangat baik ya, karena sisi baiknya kita sepakat ketika AI digunakan secara bijak itu meningkatkan produktivitas kita. Jadi yang pengerjaan tadinya mungkin 1 hari jadi 2 jam 3 jam. Tapi kayak tadi ketika itu diliarkan, dibebaskan, pengguna AI itu tidak dibatasi, itu takutnya itu malah tadinya yang sebagai alat pembantu dijadikan sumber primer. Nah, tentunya kan membahayakan. Akhirnya orang itu punya ketergantungan terhadap AI dan bahkan mungkin ada kepercayaan yang berlebih bahwasanya seluruh jawaban dari AI itu benar. Ini mulai bahaya nih. Akhirnya jiwa kritis, kecerdasan buatan itu malah menumpulkan kecerdasan manusia. Iya, karena itu menumpulkan. Iya, menumpulkan. Ini juga kan yang dikritik Kiai Sahal di nuansa fikih sosial itu kan bahas ketika penerjemahan kitab-kitab klasik di dalam bahasa Indonesia itu kan itu ada poin positif. Kita jadi teman-temannya di luar pesantren mempermudah belajar kitab turos. Tapi ketika tadi awalnya kitab terjemahan digunakan sebagai alat pembantu, dirubah jadi sumber primer belajar, ini kan nanti menurunkan kata Ghazal animo belajar santri terhadap kitab kuning klasik. Nah, tentu ini mengkhawatirkan karena teks-teks di kitab terjemahan ataupun jawaban AI tentu kan itu sudah mereduksi kitab aslinya. Yang tentu itu nggak sesuai dengan ciri khas pesantren yang selalu dalam musyawarah, kegiatan diskusi itu kan selalu berdasarkan teks asli, teks murni dari turos dan sebagainya. Bahkan teksnya saja dipreteli. Bahkan adanya pendalam ilmu alat dan sebagainya. Akhirnya ketika AI itu digunakan dengan bijak, ini tentu tidak sesuai dengan citra pesantren yang tadi semua itu harus dilakukan secara mendalam pembelajaran, tidak pakai cara praktis saja. Seperti itu. Izin menambahi Mas Izam. Iya. Saya kira bahasan menarik ya terkait AI, tapi teknologi AI itu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya itu saya kira belum siap. Apalagi di lingkungan pendidikan, terutama pesantren. Di pendidikan manapun ya itu tadi bisa menumpulkan nalar manusia ketika berpikir itu saya kira dampaknya pada lembaga pendidikan itu AI seperti itu. Jadi saya lebih tertarik pada melihat dari sisi peran daripada lembaga pendidikan khususnya pesantren dalam pembicaraan AI ini. Itu kan ada belakangan itu di 2023 Munas NU itu kan membahas terkait bagaimana sih kita itu ketika meminta fatwa, meminta hukum, bertanya terkait agama, bertanya terkait fikih kepada AI. Itu kan sampai diangkat menjadi tema dalam Muktamar NU. Itu kan menarik. Berarti memang NU sendiri itu masuk kepada ranah situ. Lah gimana peran kita itu di mana? Mahasantri, peran mahasantri di mana? Yang ditunggu-tunggu tentunya kan output mahasantri kan masih kalah jauh daripada output dari mahasiswa itu. Jadi kita masuk di situ. Mengembangkan AI yang berbasis syariah. Sekarang kan bank syariah, minimarket syariah, semuanya syariah. Sekarang kita buat AI syariah. Nah itu yang dibutuhkan itu di situ peran daripada bukan kita yang bergantung pada AI, tapi nanti kita yang menciptakan AI yang itu bisa bermanfaat kepada masyarakat luas. Seperti hanya yang diceritakan oleh Mas Izam tadi di nuansa fikih sosial itu kan ada terkait terjemah. Terjemah itu kan bukannya salah terjemahnya, tapi salah santrinya. Karena terjemah itu membantu. Bukan ini sasarannya itu bukan santri, tapi orang awam yang mau belajar agama dan tidak menemukan. Itu. Jadi sasarannya itu berbeda. Saya kira di situ. Sama halnya dengan AI juga. AI itu sasarannya bukan pada lembaga pendidikan ataupun pesantren. Lembaga pendidikan ataupun pesantren khususnya itu lebih kepada ikut mengembangkan AI, itu ikut menciptakan AI itu sendiri. Biar apa? Biar ilmu yang kita dapat di pesantren yang orisinil itu kita terapkan dalam AI syariah. Karena dalam yang disampaikan di hasil muktamar itu hasilnya tidak diperbolehkan, belum. Kalau saya membahasakan belum. Karena apa?
karena data yang tersimpan, data yang terdapat pada big data di situ itu masih apa ya? Basicnya kan masih dari luar. Ya. Tentu tendensi-tendensi seperti Al-Qur'an wa ulumuhu, hadis wa ulumuhu itu masih sangat kurang sekali. Jadi saya kira kedepannya itu peran mahasantri itu bukan hanya, kan tentu ya kita tahu sendiri anak pesantren tidak semuanya jadi kiai. Ada juga bisa juga anak pesantren membuat AI. Apalagi mahasantri. Saya kira di situ bisa membuat kita dalam datanya itu kita memasukkan Al-Qur'an wa ulumuhu, hadis wa ulumuhu, kutubul mu'tabar, kita masukkan semua pendapat-pendapat para ulama, sudut pandang para ulama, kemudian kita olah dengan prosesornya, algoritmanya itu kita masukkan usul fikih. Itu kan sangat seperti mujtahid berjalan, teknologi mujtahid. Saya kira di situ. Wah, ini menarik yang dikatakan oleh Mas Tori, ini seakan-akan kita menyantrikan AI. Iya, artinya apa? Benar-benar jadi 5.0, kita nggak sebagai user, sebagai pengguna, tapi developer. Dan ini juga sedikit seiras dengan apa yang disampaikan Kiai Sahal ya. Misi Kiai Sahal ketika merumuskan paradigma fikih sosial itu kan memfungsikan fikih sebagai fungsi ganda. Kita tahu fikih sebagai hukum Islam itu kan dalam sosiologi hukum itu kan hukum punya dua fungsi. Pertama ada social control dan social engineering. Social control tadi seperti yang hasil munas tadi, social control. Jadi hukum itu mengendalikan ketika big data dari AI itu belum bisa dipertanggungjawabkan, maka kita mengontrol teman-teman muslim bahwasanya tidak boleh menggunakan AI sebagai rujukan. Tapi kita harus sadari juga bahwasanya dewasa ini di era modern hukum juga berlaku sebagai social engineering. Social engineering itu kan berarti kita memfungsikan fikih sebagai rekayasa sosial ataupun hukum akhirnya merubah nilai-nilai dalam masyarakat. Tadi bahwasanya AI itu punya potensi untuk membantu masyarakat awam, tapi di satu sisi masih ada tadi hal-hal yang jadi untuk melarang kita menggunakan AI. Tadi big datanya, prosesornya masih belum dipertanggungjawaban. Nah, makanya di sini ada peran santri di sini ya, mau nggak mau ikut mengembangkan AI agar merubah AI yang tadinya nggak boleh akhirnya menjadi boleh. Dan itu juga seperti yang disampaikan oleh Abah Kiai Rozin, biasanya kan tetap santri boleh mengembangkan teknologi, ekonomi semuanya, tapi ketika kebutuhan primernya atau tugas primernya dipenuhi, yaitu belajar tafakuh fiddin, kan seperti itu. Tapi yang menjadi garis bawah ini, Mas Jamali, seperti yang tadi itu ditakutkan seperti yang terjemahan itu, Mas. Ya. Kita harus benar-benar AI ini bukan untuk menggantikan ulama. Ya, tentu itu setuju dong. Tapi hanya untuk menggantikan sebagian peran ulama dalam keadaan atau hal tertentu. Ya, sepakat kalau itu ya. Karena misalkan di kajian kita punya para masyayikh, banyak guru-guru, para asatidz mau bertanya hukum, masa ke AI? Tidak sopan itu, tidak sopan. Kita tanyakan kepada para kiai, para ustadz kita. Itu para ustadz. Ya saya kira disitulah. Seperti nanti kalau tidak seperti itu, kita kan sama seperti terjemah tadi. Terjemah itu kan dimaksudkan untuk memudahkan para masyarakat awam untuk belajar agama, tapi bukan untuk sumber primer di pesantren, yang dimana memang harus dipelajari perkata menggunakan dipelajari nahwu sorof i'rab i'lalnya itu. Itu saya kira menjadi penting itu, Mas. Berarti memang peran Mas Santri zaman ini itu adalah itu tadi, pertama untuk ikut mengembangkan AI itu agar si big datanya tadi menjadi kredibel, menjadi muktamad untuk digunakan. Tapi di satu sisi tetap penggunaan AI yang syar'i ini hanya tetap dibatasi pada masyarakat awam yang kurang bisa menemui ulama di sekitarnya. Tidak bisa digunakan kondisi darurat itu kan bisa. Tidak umum digunakan untuk semua orang, karena itu tadi ditakutkan adanya ketergantungan. Seperti itu. Bisa menumpulkan juga, artinya AI ini sebenarnya bahaya. Seperti
pisau bermata dua, bisa menyerang, bisa menusuk diri sendiri. Bagaimana kita menggunakannya? Ya sebijak-bijaknya itu. Seperti halnya gadget gitu. Gadget itu kan nur wan nar. Nur wan nar. Oke. Kuota hari ini. Bisa mencerahkan apa namanya pikiran kita, merefresh pikiran kita. Bagaimana kita bisa untuk membuat belajar sehingga masa depan kita cerah gitu. Nur bisa juga nar. Iya. Kita terjerumus kecanduan, melakukan hal-hal yang negatif, seperti itulah. Jadi malas dan sebagainya ya. Begitu juga AI yang sering mengerjakan tugas-tugas kita. Berarti haram ya Mas santri ngerjain tugas pakai AI. Bukan Mat Ali, Mas. Bukan Mat Ali, Mas. Ada yang nonton haram menggunakan AI ya. Ya, mungkin tentang peran Mahasanti tadi. Berarti di sini banyak dibutuhkan kemampuan-kemampuan dari Mahasanti yang mungkin memiliki minat dan bakat di bagian itu ya. Nah, tentu itu ya. Nanti hubungi nomor di bawah ya, ini. hubungi nomor di bawah ini. Kita rencanakan AI pertama, AI syar'i pertama di dunia Maslakul Huda. Ya, tentu karena apa? Era sekarang bukan zamannya kita mendikotomi ilmu-ilmu, ada ilmu umum dan ilmu agama kan? Ya. Jadi semua dilhab semualah. Ya. Kalau itu baik, ya, semua ilmu punya Allah. Punya Allah. Cukup ya mungkin ya, Mas. Ya mungkin. Oke. Wah, tidak terasa ini sudah 1 jam ya kita berbicara. Kopi saya sudah habis juga. Kameranya udah gak kuat ya, udah panas. Gimana ini? Ya mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih kepada Mas Torik. Ya, terima kasih juga pada Mas Izam perbincangan yang sangat seru. Kepada teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya podcast Mahali episode 2. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share dan komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.